terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di dalam sesi atau sharing session ya. Saya selalu anggapnya kita kalau begini sharing ya, berbagi pengalaman, knowledge gitu. Tapi bukan untuk buat ini adalah buat kita juga tiga coaches ini kita juga mau selagi kita berbagi, kita juga mau mendengarkan tentunya masukan-masukan dan kita juga bisa belajar sebenarnya dari apa yang kita ketahui dan yang kita alami supaya bisa kita juga petik sebagai pelajaran memperkaya dan meluaskan kita punya knowledge sendiri. Jadi yang topik memang yang akan dibawakan itu adalah mengenai differing perspective. Jadi ada banyak yang bilang differing perspective itu ada bahasa yang lebih canggih kalau Mas Gatot bilang bahasa yang lebih canggih dan mungkin lebih sulit untuk kita pahami karena itu apa bilangnya apa bias ya Mas Gatot apa tuh Disrupting bias. disrupting bias gitu. Jadi setiap orang itu kan akan memiliki bias ya. Jadi inilah kenapa kita pakai dengan bahasa yang paling sederhana mungkin yang bisa kita petik. Jadi ini kalau dilihat dari topiknya differing perspective ini ya memang suatu yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dilihat sebagai bagian daripada rangkaian tentang EQ atau bisa juga dilihat sebagai rangkaian dari satu proses bagaimana leaders itu mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi kalau kita menjadi leaders, kalau kita mau ambil keputusan atau kita mau menentukan strategi atau kebijakan daripada perusahaan itu by implementing this differing perspective itu kita akan memperkaya dan membuat lebih komprehensif suatu keputusan atau satu kebijakan strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi saya nggak mau berpanjang-panjang, yang akan menjadi speaker adalah Pak Gatot Widayanto, adalah seorang coach yang sudah bertahun-tahun saya kenal, dan banyak sebenarnya juga menjadi coach kepada banyak, bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan BUMN, tapi juga sebenarnya beliau ini banyak juga berbagi dengan departemen pemerintahan gitu. Jadi birokrats gitu. Mas Gatot pernah menulis artikel di Jakarta Post yang selalu saya ingat itu bagaimana kita bisa mentransform birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, yang dia selalu ingatkan kita adalah professionalism dan juga proficiency yang harus kita jalankan. Jadi inilah saya nggak mau berpanjang lebar, semua udah baca, nanti Gatot tentang Gatot nih udah terkenal karena saya selalu juga bersyukur saya masih bisa terus berinteraksi dengan beliau. Jadi with that I am going to give the floor to Mas Gatot untuk membawakan sesi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pembukaannya sangat bagus dan membuat saya melambung tadi, plafon saya sampai jebol gitu, dan saya sampai sekarang grogi jadinya gitu. Jadi semua yang baik-baik dilambung-lambungin sama Pak Niko. Nah ini baru kali ini ya keynote speech-nya atau dibuka acaranya oleh seorang CEO yang sudah ternama gitu. Dan kebetulan kok ya saya gitu yang memulai, alhamdulillah gitu ya. Jadi ini suatu honor bagi saya karena dibuka oleh Pak Niko Kanter. Nah, semoga sesi ini tadi bagus sekali sudah disampaikan oleh Pak Niko bahwa kita akan saling berbagi. Tentu juga ada sedikit knowledge dari kami yang kami juga ingin berbagi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan acara kita. Jadi sampai nanti selesai, biasanya 1,5 jam atau ya bisa sampai 2 jam, tergantung pertanyaan dari Anda gitu ya, diskusinya gitu. Karena memang ini udah kami bahas bertiga supaya ini materinya juga nggak terlalu teoritis gitu. Jadi ada teorinya sedikit gitu. Jadi basisnya dari sebuah artikel di majalah Forbes atau tulisannya Forbes ya, dan itu menarik sekali. Dan topiknya sengaja kita angkat adalah differing perspective. Kenapa? Karena memang
ini sebuah keniscayaan dan kita nggak bisa menghindar. Bukan hampir setiap hari, setiap detik kita mengalami perbedaan perspektif. Nggak hanya di kantor, di rumah, naik ojek pun gitu ya, kita selalu menghadapi perbedaan perspektif, perbedaan cara pandang yang bisa menyebabkan masalah atau bahkan bisa membuat suatu keputusan lebih baik gitu ya. Nah, ini semua kenyataan. Nah, kemudian seolah-olah kadang-kadang kita mengalami bahwa semuanya berjalan baik gitu. Tapi ternyata ada aja perbedaan perspektif itu gitu ya. Jadi walaupun sesuatu kalau kita ibaratkan kita sebagai supir bus gitu ya, bus besar gitu, rasanya semuanya berjalan dengan lancar gitu. Tapi ternyata kalau kita gali lebih jauh, ada juga yang masih perbedaan pendapat itu gitu atau perbedaan perspektif gitu. Nah, ini yang coba kita gali bersama, kita coba sharing bersama. Dan biasanya perbedaan ini karena latar belakang, karena pengalaman, kondisi yang berbeda, atau kemudian juga values yang berbeda antara kita dengan orang lain. Mungkin yang paling gampang masalah time management misalnya. Ada orang yang terbiasa dengan jam karet, ada yang orang telat 1 detik aja udah muring-muring gitu ya. Jadi ini semua perbedaan yang harus kita hadapi dan ini memang selalu ada. Nah, kemudian inilah yang membuat kami bertiga menyimpulkan bahwa ini penting sekali ini kalau kita bahas bareng. Nah, saya akan mencoba mengingatkan teman-teman mengenai suatu kisah yang awalnya kisah ini mungkin karena cukup lama ya, kisahnya tahun 1930. Saya yakin gitu, siapapun yang paling tua di sini pasti 1930 kayaknya belum lahir deh gitu. Ya, jadi ada kakak beradik ya, bukan di negara kita tapi di negara lain, namanya Dick sama Morris ya. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tahu gitu ya cerita ini. Nah, ini begitu lulus SMA mereka tuh ya kalau kita SMA lah ya, pengen banget berbisnis gitu. Akhirnya dia pindah dari suatu kota ke kota lain dan mereka bersama-sama mendirikan bioskop gitu ya, teater gitu. Ya zaman dulu ya 1930 bioskop kan masih belum ada YouTube kan. Nah, tapi gagal gitu ya. Jadi mereka gagal tapi mereka nggak putus asa. Mereka langsung bikin lagi, coba deh apa ya, kita bisanya apa? Restoran ya. Kemudian restoran itu cukup sukses. Ya, dari tahun 1940 itu mereka menuai sukses dan bisa dibilang mereka cukup kaya gitu dan untuk ukuran saat itu ya. Dan mereka menikmati gitu. Tapi mereka juga pengen lebih sukses lagi gitu ya. Jadi artinya bagaimana membuat sukses gitu. Nah, ngomong-ngomong tahun 1950 kesuksesan mereka sudah dikenal oleh negara di mana mereka berada. Namanya kita semua udah tahu, McDonald's ya. Mungkin kalau saya nyebut gini teman-teman sudah tahu semua gitu ya. Dan mereka mencoba membuat franchise ya. Dan pada saat franchise itu buka, ternyata hanya ada 15 resto yang tertarik gitu ya. Tapi sukses semua, 15 resto itu sukses semua. Dan apa istilahnya, vendornya juga banyak. Nah, salah satu vendor itu namanya Ray Kroc. Ya, ini yang kemudian kita kenal, sangat terkenal. Tapi Ray Kroc ini tahun 1954 sebelumnya dia menjadi vendornya McDonald's untuk membuat mesin milkshake. Ya, jadi dia membuat mesin milkshake atau milkshake yang biasa kita jumpai di kafe-kafe gitu. Dan dia menganggap bahwa McDonald's ini restorannya asik banget gitu. Nah, karena saking dekatnya sama dua bersaudara ini, akhirnya si Ray Kroc ini ditawarin sama Dick sama Morris tadi. Lo mau nggak gitu? Oh ya mau aja gitu. Ya udah masuk sampai akhirnya si Ray Kroc ini melihat potensi luar biasa ya, potensi luar biasa dan dia beli gitu license-nya McDonald's itu dia beli ya, kemudian dia bangun dan dalam waktu berapa ya 2 tahun kalau nggak salah itu 100 restoran sudah terbangun dan dalam waktu 3 tahun kemudian sudah ada 1.000 restoran ya. Nah selama 8 tahun si Ray Kroc ini tidak pernah mengambil gajinya dari franchise baru ini yang dia beli gitu ya. Jadi
memang benar ini perusahaannya dia, cuman dia nggak ngambil gaji dari franchise ini. Jadi dia benar-benar melakukannya benar-benar dengan keseriusan gitu. Nah, ini satu kisah yang kita ada saat ini, dan kita sekarang sudah melihat McDonald's, kita sudah nggak melihat lagi McDonald's itu dari Amerika atau apa, tapi sebuah quality gitu ya. Dan ini cerita mengenai Ray Kroc banyak sekali, tapi yang saya ingin tekankan, ini sebagai pembuka aja, hanya gara-gara perbedaan perspektif, tapi tidak berantem loh ya. Ini antara dua bersaudara dengan Ray Kroc ini tidak berantem ya. Tapi perspektifnya si Ray Kroc ini luar biasa. Dia apa istilahnya tuh kalau saya baca di bukunya tuh dream the great dream gitu. Jadi benar-benar dreamnya tuh luar biasa dan akhirnya berhasil. Dan pada saat Ray Kroc mendirikan atau membeli license McDonald's ini, dia sudah di mid 60. Jadi usianya sudah di atas Pak Niko sama saya gitu. Bahkan Bu Ice ya. Jadi ini luar biasa sekali, dan ini membuka wawasan ke kita bahwa ternyata besarnya perspektif itu sangat mempengaruhi kesuksesan. Jadi kalau kita memiliki perspektif yang besar gitu ya, itu dampaknya luar biasa. Nah, ini tidak langsung berkaitan dengan differing perspektif yang akan kita bicarakan. Saya hanya ingin membuka ini dengan sebuah kisah yang kita lihat keseharian kita, bahwa hanya perbedaan aja yang tinggi gitu, suatu keberhasilan bisa tolong di mute Mas Radityo. Pak Radityo udah di mute, oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan perspektif. Saya awali juga dengan kisahnya ini klasik, semua udah tahu ya. Ada sebuah pabrik sepatu yang pengen masuk ke new market di Afrika ya, dan ini benar-benar leadernya pengen masuk ke Amerika gitu, ke Afrika ya. Kemudian pegawai ramai berkomentar, mereka bilang bahwa Afrika nggak ada market. Kemudian ada juga yang berkomentar bahwa di Afrika, di dalam negeri aja kita masih kewalahan memenuhi order. Ngapain kita susah-susah ke Afrika? Udah gitu nggak ada jaminan lagi di Afrika gitu ya. Nah, sebagai seorang leader, apa sikap Anda? Ya, jadi ini kalau misalnya Anda mengalami atau mengelola sebuah pabrik sepatu yang ingin mengekspor sepatu produksi Anda ke market di Afrika, ya, kemudian karena Anda yakin bahwa di sana orang nggak pakai sepatu, ya ini kisah lama juga ya, sekarang udah beda Afrika. Kemudian si pemimpinnya ini merasa bahwa dia yakin justru orang tuh butuh sepatu, makanya dia jual sepatu di sana. Tapi karyawan ada sebagian karyawan, bukan semua ya, yang bereaksi bahwa ngapain kita susah-susah ke sana, karena di dalam negeri aja marketnya belum terpenuhi, kenapa mesti keluar negeri. Nah, ini kisah pertama ya, mengenai pabrik sepatu. Ini kisah ini tolong dikomentarin kalau Anda punya ide mengenai sebagai leader, Anda akan melakukan apa di pabrik sepatu ini. Tulis saja di chat ya, apakah Anda masih tetap kekeh ke sana atau Anda jadi ragu atau apapun ya, bagaimana reaksi Anda. Ini kisah klasik pertama. Kalau kisah kedua ini real case ya, tapi sedikit saya rubah supaya tidak kelihatan aslinya ya, tapi kasusnya nyata. Dan ini sangat faktual karena memang cocok dengan kondisi saat ini, karena memang ini mengenai kondisi pandemi. Ada sebuah kampus akademi perhotelan, karena pandemi tidak ada kuliah. Padahal akademi tersebut memiliki banyak sekali ruang atau kamar. Karena ya perhotelan ya, jadi mereka punya kamar-kamar yang berbagai jenis, ada yang bahkan bintang 5 gitu ya, karena kan hotel kan harus ada mahasiswa harus dibiasakan dengan
hotel berbagai jenis tingkatan kan, jadi banyak sekali kamar dan mendadak kosong. Ya, nah sebagai seorang pimpinan dari akademi perhotelan tersebut menerima surat dari kelurahan memohon agar akademi tersebut dijadikan wisma isolasi mandiri. Ya, jadi ini tadinya untuk kuliah anak-anak mahasiswa, sekarang diminta oleh kelurahan untuk menjadi isolasi mandiri seperti wisma atlet gitu karena COVID. Ya, nah sebagai seorang leader apa sikap Anda? Ya, jadi sikap pertama tadi pabrik sepatu, kemudian yang kedua adalah mengenai Anda sebagai pimpinan kampus akademi perhotelan. Ya, ini yang kisah terakhir ini real case, ini bukan buat-buatan ya. Kalau yang pertama pabrik sepatu tadi kan kisah klasik ya, saya nggak tahu itu benar terjadi apa enggak. Nah, silakan sambil kita jalan tulis saja di chat, nanti saya baca. Nah, saya akan lanjut dulu karena kita perlu bahas supaya memancing diskusi kita. Kita paham perbedaan perspektif sudah pasti ada, dan kita tahu bahwa sebagai leader kita perlu membuat better decision. Jadi better decision ini tidak sekedar untuk mendapatkan buy-in gitu. Jadi benar-benar keputusannya bagus dulu. Percuma juga kita mendapatkan buy-in, tapi kalau keputusannya nggak bagus gitu. Jadi the most important thing is to make a better decision. Itu goal-nya harus jelas dan harus tangible, ya. Tangible dalam pengertian keputusannya memang harus yang lebih baik gitu, bukan yang keputusan asal ambil keputusan. Nah, kemudian dalam hal pabrik sepatu tadi, ya, bagaimana Anda? Ya mungkin pertimbangkan stafnya atau pahami situasinya dan juga perspektif staf Anda seperti apa. Explore pengalaman masa lalu, mungkin memperkuat Anda mengambil keputusan, dan ada baiknya Anda mendengar mereka, ya seperti apa komentar mereka itu, dan istilahnya berdialog lah dengan mereka supaya benar-benar kita bisa belajar banyak dari perspektif ini. Nah, kemudian saya akan coba slide share ya supaya ini sebetulnya slide share-nya sedikit agak tujuannya untuk memancing aja, bukan untuk diskusi lebih lanjut, karena saya lebih senang kita berdiskusi begini, walaupun nanti kalau Anda berminat mengenai slide-nya nanti bisa kita berikan, tapi intinya saya akan coba slide share di sini mengenai sebuah gambar, ya, sebuah gambar. Ya, ini karena kita ngomongin perspektif ya, saya juga pengen tahu. Begitu Anda melihat gambar ini, gambar A, gitu ya, ada dua gambar nanti. Gambar A, yang Anda lihat apa nih di gambar ini? Ya, atau apa yang Anda rasakan dengan gambar ini? Atau apa yang Anda amati? Ya, jadi silakan dilihat sebentar. Ya, di situ ada apa? Oke ya, saya segera move ke gambar kedua. Silakan nanti ditulis saja, misalkan di chat A.2, saya melihat pohon gitu, misalnya. Ya, saya nggak mau mendikte gitu loh. Alhamdulillah di sini nggak ada pohon ya. Oke, kemudian gambar B ya. Gambar B, silakan Anda lihat juga apa yang Anda lihat di situ dalam pengertian maknanya dari gambar ini apa? Perspektif Anda mengenai gambar ini apa? Silakan tuliskan di chat. Ini saya lupa tekankan tadi bahwa ini tidak ada salah atau benar ya, karena justru itu intinya. Karena apa yang saya katakan bahwa ini saya lihat bola dan segitiga, misalnya ya, saya katakan itu yang putih itu segitiga, yang hitam itu bola, gitu ya. Nah, paling Anda akan bilang, oh Gatot ini gila kali, orang itu bukan gambar segitiga kok ini. Tapi that's the way I see it, karena saya lahir misalnya dikatakan bahwa yang putih itu adalah gambar segitiga, gitu ya. Jadi perspektif Anda sama saya berbeda. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian kalau ini nggak usah dijawab. Teman-teman, ini menarik
ini saya ambil dari sebuah situs yang seru banget namanya Board Panda. Saya seneng banget karena di situ isinya fotografi orang-orang unik gitu, nyentrik gitu ya. Dan ini saya pikir apa gitu, kayak seperti karton gitu ya. Ternyata ini adalah orang menggambar dengan burung. Jadi burung-burung itu dikasih makan sehingga bentuknya seperti itu. Nah, ini prosesnya. Jadi gambar yang sebelah kiri untuk akhirnya membentuk final produknya sebelah kanan. Ya, jadi ini seniman yang bilang di situs itu, dia bilang bahwa drawing is not just pencil, tapi you can draw with anything. Ya, jadi dia seniman ya, dia pengen unik menggambar simbol atau orang seperti ini dengan burung. Ya, itu semua burung itu. Dengan cara bagaimana? Memberi makan. Jadi prosesnya di gambar sebelah kiri itu masih belum jadi, sebelah kanannya itu final produknya. Kalau Anda tertarik bisa lihat di videonya sih, cuman intinya saya ingin menyampaikan bahwa inilah perspektif yang sering kita lihat. Dan ini juga gambar ya. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah melihat gambar ini ya, dan sudah gampang untuk menebak ini arahnya kemana gitu ya. Jadi gambar ini menunjukkan, kalau saya lihat langsung, oh balok ini. Jadi balok ada 4 balok bahkan kalau mata saya. Tapi begitu kita lihat, ternyata yang satu melihatnya 4, yang satu melihatnya 3 gitu. Ya, ngotot-ngototan gitu. Nah, kemudian ada si kiri bilang, my perspective is my reality gitu. Yang kanan juga, my reality is my perspective. Dan I can see this is 3 gitu. Yang satunya bilang no, it's 4 gitu. Jadi ngotot semua gitu. Nah, inilah bedanya kalau kita mengambil posisi yang berbeda, maka kita melihat bahwa ini sesuatu yang benar-benar berbeda sebetulnya. Nah, sedikit agak wordy di sini, nggak apa-apa, tapi intinya saya hanya ingin mengambil ini bahwa perspektif itu adalah bagaimana seseorang melihat dunia. Ya, how you see the world. Itu yang disebut dengan perspektif. Dan itu seperti saya sebut tadi, tergantung dari life experience Anda, values Anda, current state of mind Anda. Kalau Anda lagi bahagia, lagi kesel, atau lagi seneng gitu ya, itu bisa berbeda perspektifnya. Orang yang sama padahal. Juga asumsi-asumsi Anda. Ya, ini yang saya ambil quote-nya ini langsung dari artikel tersebut. Kemudian reality can be different things. Ya tadi, gambar 3 dan 4 tadi. Ya, yang paling enak gimana? Kita benar-benar lihat itu benar-benar balok atau bukan. Karena di situ kan gambar ya. Kalau gambar kita lihat gambar satu bisa macam-macam perspektifnya. Maksudnya foto ya, bukan real thing gitu. Nah, as a leader, do you consider your own perspective as reality? Jadi artinya, apakah Anda seorang leader itu selalu menganggap bahwa perspektif Anda itu adalah realitas gitu. You have to believe me gitu, bahwa my perspective is true, my perspective is right, my perspective is reality gitu ya. Nah, ini tantangan dari seorang leader. Jadi kalau kita belum apa-apa dan merasa benar sendiri, nah itu yang jadi masalah. Nah, kita akan coba melihat satu persatu lebih dalam sedikit ya. Ada istilah yang disebut dengan perspective taking, perspective seeking, dan perspective coordinating. Ya, ini intinya gini, Anda jangan sampai bingung dengan istilah-istilah ini. Yang penting adalah perspektif itu harus dikelola, titik. Mau dibagi 3, kayak mau dibagi 4 atau 5, itu nggak perlu. Artinya bukan nggak perlu, tidak matters banget. Tapi untuk diskusi, jadi ini untuk cognitive purpose ya, perlu kita pilah seperti ini. In reality, don't get confused dengan istilah ini. Tapi saya ingin sedikit mencoba membahas supaya kita bisa memahami apa-apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada quote yang bagus sekali dari Michael Jordan, di mana kalau kita memang ingin sesuatu yang terbaik, kita harus melihat diri kita sendiri ini yang terbaik. You must expect great things of yourself
before you can do them. Jadi benar-benar kalau Anda menginginkan suatu tadi, misalkan balok ya, balok yang halus, yang baru, Anda juga harus melihat diri Anda itu yang benar-benar yang terbaik gitu, bukan yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng gitu ya. Jadi benar-benar ini suatu, menurut saya ini suatu quote yang bagus sekali, dan makanya saya sengaja di sini pertahankan quote ini, mengingat bahwa ini penting sekali. Nah, mari kita lihat situasinya ya. Saya belum lihat di chatnya, nanti nggak apa-apa, ini kan nggak ada salah atau benar ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Jadi dalam hal pabrik sepatu tadi, mungkin karena perusahaan Anda udah maju, udah ekspornya, mungkin ini katakanlah di Cibaduyut ya, dulu kan terkenal ya Cibaduyut itu untuk industri atau home industry sepatu. Kemudian pasar domestik aja udah luar biasa. Ya, kemudian Anda sebagai pimpinan pengen masuk Afrika. Nah, tentu orang di dalam perusahaan Anda itu ada yang nggak setuju gitu. Oh, domestik aja kita kewalahan gitu ya. Kenapa ke ini gitu? Ke sana. Nah, yang diperlukan dari Anda sebagai leader adalah melakukan perspective taking. Jadi benar-benar Anda ambil itu perspektif mereka. Jadi jangan dianggap remeh, karena you as a leader harus mengelola perspektif ini supaya apa? At the end tidak ada keputusan yang tidak dipertimbangkan secara baik gitu. Semuanya dipertimbangkan secara baik gitu. Jadi ini menurut saya ini perlu dipertimbangkan dengan seksama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kasus kedua ya. Tadi kedua adalah di mana situasi di perusahaan Anda, ini tadi sebetulnya kasusnya Akademi Perhotelan ya, yang diminta untuk menjadi kawasan atau wisma isolasi mandiri oleh lurah yang bersangkutan gitu. Orang-orangnya mungkin pendiam. Ya ini saya ambil asumsi aja ya, orang-orangnya pendiam. Dan Anda sebagai pimpinan bingung gitu. Artinya, aduh, cilaka nih. Aku mesti memutuskan gimana. Pertama, aku nggak punya alat-alat APD yang memadai, kok tahu-tahu ada seperti ini, nggak ada ventilator, ya namanya Akademi Perhotelan ya. Jadi nggak ada ventilator. Semua yang sifatnya medis tidak ada. Nah, dalam hal situasi di mana staf Anda, tim Anda itu orangnya banyak yang pendiam, ya, jangan kita berpangku tangan untuk tidak menggali. Inilah perlunya perspective taking. Perspective seeking. Jadi mencari, Anda mencari. Kalau perspective taking tadi orangnya banyak yang outspoken, banyak yang suka speaking up, gitu ya. Banyak yang suka komplain bahkan gitu ya. Nah, itu Anda melakukan perspective taking. Nah, kalau yang situasi kedua ini adalah di mana tim Anda lebih cenderung pendiam gitu ya. Quiet ini juga ada bukunya, Quiet Leadership namanya. Akademi Perhotelan tadi, Anda perlu mencari perspektif orang. Kenapa? You need to make a better decision. Jadi memang goal kita adalah better decision. Nah, dua-duanya ini akhirnya kita harus melakukan perspektif coordinating. Nah, ini apa perspektif coordinating? Di sini adalah bagaimana Anda bisa mengkomprehend semua yang Anda ambil pada saat perspektif taking sama perspektif seeking. Jadi bahkan kadang-kadang ada kan perusahaan yang atau instansi yang orang-orangnya ada yang pendiam, ada yang dinamik. Ya ini perspektif taking sama perspektif seeking itu bisa dilakukan at the same time. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini bukan kamu harus melakukan perspektif taking dulu, habis itu perspektif seeking. Enggak. Jadi ini tergantung situasinya seperti apa. Nah, di dalam perspektif coordinating ini jangan dibilang mudah, justru di sini challenge-nya Anda sebagai leader. Terutama bila Anda punya perspektif jauh berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan perspektif anak buah Anda, gitu ya, atau tim Anda. Nah, challenge-nya di situ. Bagaimana caranya? Ya, itu yang harus kita bahas. Nah, terus kemudian ada pertanyaan juga, perspektif giving-nya mana? Ya, pasti Anda juga mikir, kok cuma taking sama seeking, kapan giving-nya? Nah, saya juga sempat mikir sih, ini gimana sih si konselor ini ngasih artikel kok nggak ada perspektif giving, kita sebagai leader kok nggak dikasih kesempatan ngomong.
setelah saya pikir, saya mendapatkan jawaban sendiri. As a leader, you normally, naturally, itu sudah setiap hari memberikan perspektif ke orang gitu. Jadi ngapain lagi dibahas gitu loh, karena ya kita tahu lah, terutama di culture kita ya, leader tuh banyak yang setiap hari ya mendominasi giving perspektif all the time. Oh ini harus gini ya. Kalau nggak gini nanti kita mau dibilang apa gitu ya. Jadi sengaja di sini perspektif giving tidak diberikan ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nih kalau kita sudah melakukan perspektif taking, perspektif seeking ya, perspektif coordinating gitu. Bagaimana melakukannya ya? Bagaimana kita bisa secara efektif menyikapi perbedaan? Kita sebagai leader ya, dan leader ini not necessarily orang nomor satu di lembaga. Ya, bisa aja Anda leader kelompok kecil, Anda cuma punya tim 2 orang, 3 orang gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jawabannya adalah kita mainkan EQ. Nah, ini baru kita masuk EQ ya. Jadi tadi saya mau ngomong sampai berbusa-busa, cuma ngomongin situasi aja gitu, tapi nggak masuk ke ininya. Tapi memang sengaja saya buat seperti itu kami buat seperti ini supaya kita bisa meresapi gitu, karena ini keseharian banget yang namanya perspektif differing perspektif ini keseharian banget. Pertama, jadi kalau kita mau main EQ kita ya, emotional quotient atau emotional intelligence kita, pertama kita as a leader must be open mind. Ya, jadi harus open mind. Yang kedua apa? Listening. Ya, jadi ini kalau saya ngomongin listening, saya selalu ingat Tom Peters. Tom Peters itu di YouTube-nya ada, dia bilang kalau saya disuruh membuat sebuah universitas MBA, saya akan membuat 4 semester strategic listening 1, strategic listening 2 sampai dengan 4. Luar biasa. Karena apa? Menurut survei, ternyata yang namanya listening itu sangat berat. Jadi ada riset dari sebuah institusi, bukan si Tom Peters yang melakukan riset, tapi dia yang mengatakan rata-rata dokter di Amerika itu memberikan obat kepada pasien setelah 14 detik pasien itu mengungkapkan gejalanya. Jadi baru ngomong, saya kalau pagi mules, kemudian sakit kepala, ada demam sedikit, baru 14 detik udah oke, ini obatnya, kamu pulang. Ya. Dan itu 90% dokter seperti itu. Tapi berdasarkan riset ya. Itu kedua. Yang ketiga apa dong? Empati. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi 1 dan 2, ya itu sudah tahu banget. Tapi nggak apa-apa, karena kita di sini akan mengeksplor lebih dalam, dan yang belum ikut jangan minder, karena ini semua istilahnya bukan sesuatu yang rocket science. Jadi kita bisa mulai bahkan waktu Anda tidak ikut 2 sesi kita yang pertama. Nah, sedikit saya akan mencoba mendetilkan sedikit ya, open mind itu apa aja. Jadi syarat mutlaknya memang seorang leader harus open. Itu dulu. Kalau Anda nggak open, aduh, mungkin Anda bukan leader yang efektif. Ya, sorry to say gitu. Menurut saya ini kemarin saya di bedah buku hari Rabu membahas buku Servant Leader. Itu bagus sekali karena memang seorang leader harus open, dan leader itu ternyata di dalam buku itu figur yang kalau di pewayangan kita sebut sebagai semar, ya, orang yang bijak, memberikan masukan yang benar-benar bijak gitu ya, tapi dia lebih banyak mendengarkan dulu. Nah, dalam open mind ini mainkan tuh yang namanya 5 step itu dulu. Jadi misalkan saya ulang aja ya. Jadi untuk yang belum pernah ikut, dulu Bu Ica dan juga pernah saya juga menekankan ada rumus ruler, ya, penggaris, ruler, RULER. R-nya apa? Recognize. Jadi pertama kita harus recognize dulu. Kita kenali situasi, orang-orang, apa yang Anda rasakan dan apa yang mereka rasakan. Itu dikenali. Jadi itu pertama harus kita kenali dulu, self awareness terhadap kita. Kita tuh harus recognize what we feel, ya.
kemudian amati penyebab situasi ini terjadi apa. Jadi misalkan pabrik sepatu tadi, kenapa sih orang gurundel semua gitu ya? Ini kan bagus untuk pertumbuhan perusahaan misalnya, ya. Jadi ini sebenarnya understand the root cause. Sebetulnya karena apa sih gitu ya? Atau understand juga why I feel disturbed. Saya sebagai leader saya terganggu gitu ya. Nah, kemudian label itu maksudnya namai perasaan Anda tadi. Apakah Anda kesel, apakah Anda bingung, sebel, pokoknya semua positif atau negatif yang memang Anda rasakan. Jadi memang saya ingat sekali kata-kata Pak Niko, jadi ini nggak boleh dipendem, memang harus diekspresikan, hanya saja jangan diekspresikan dengan kemarahan gitu ya. Jadi kita harus berani ekspres supaya tidak meledak ya. Jadi label your feeling. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ekspres. Ekspres ini maksudnya mengekspresikannya secara santun. Jadi dengan lembut, dengan kelembutan. Jadi misalnya kalau tadi pabrik sepatu, misalnya ya saya tahu ini bahwa ini semua terjadi karena kita sekarang ini kan bebannya memang besar sekali ya, orang demand di dalam negeri aja kita suka kepontal-pontal gitu ya kalau orang Jawa bilang. Nah, tapi kita harus ingat ya bahwa pasar domestik ini kan volatile juga, misalnya seperti ini. Ini saya cuma memberi contoh, misalnya Anda sebagai pemilik atau pengelola pabrik sepatu tadi. Nah, yang terakhir adalah R. R-nya itu apa? Regulate. Jadi bagaimana Anda meregulasi your feeling. Jangan sampai meledak. Ya ini nih, nanti Pak Niko yang paling bagus menjelaskan ini, dan juga nanti ditambahin Bu Ica, bahwa how you regulate your feeling itu very important. Jadi pada saat Anda take perspective taking, itu begitu mereka bilang bahwa, aduh kita ini selalu nih, perusahaan ini selalu aja kalau ada pasar aja kita mau mengambilnya begitu saja, nggak pernah belajar dari pengalaman ini. Jangan buru-buru. Kamu ini gimana sih? Gitu. Jangan gitu. Jadi kita harus benar-benar mencoba meregulasi how our feeling will be expressed to others, especially our team ya. Itu penting sekali. Nah, yang kedua apa tadi? Saya jelaskan listening ya. Nah, listening ini gampang diomongin, tapi sulit sekali dilakukan. Dan caranya sebetulnya, dulu kami bertiga belajar dari EQ dari 6 seconds. Jadi luangkan paling tidak 6 detik dulu lah. Jadi kalau Anda melihat suatu ekspresi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, Anda jangan langsung bereaksi, langsung kamu sih atau apa gitu ya. Tapi coba 6 detik gitu. Ambil jeda dulu. Ya. Dan 6 detik itu powerful ternyata. Jadi it doesn't take months atau years ya, only 6 seconds. Jadi masa sih kita nggak bisa bersabar ya? Kalau di agama Islam kan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi bukan sholat dulu, tapi sabar dulu. Jadi kalau Anda sholat nggak sabar, gimana bisa sholat ya gitu ya. Jadi ini pelajarannya very good untuk kita terapkan ya. Jadi kita belajar agama juga, belajar dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, tanamkan minat mendengarkan aktif. Tunjukkan bahwa Anda tuh pendengar aktif. Jadikan dia seperti atau seolah public speaker yang terbaik di dunia. The best public speaker in the world. Jadi, kebayangkan kalau Anda mendengarkan misalkan Anthony Robbins atau Simon Sinek ya, lagi bicara, Anda kan pasti, wah, keren ya. Wah, it start with why. Wah, luar biasa. Gitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan mentang-mentang dia pegawai rendahan, kemudian Anda, dia paling pikirannya cepat, paling dia ngomongnya nanti ujung-ujungnya gaji saya kan kecil, kesejahteraan dong Pak atau Bu gitu ya. Nah, jangan sampai pikiran itu masuk di Anda. Ya. Dan hal-hal yang kecil, misalkan gangguan, misalkan ada orang lewat, Anda melirik, ya, atau ada cepling, WA bunyi, Anda melihat HP, jangan. Ya, walaupun dia orang kecil, ya, tetap tatap wajahnya, jadikan dia sebagai pembicara terbaik di dunia. Catat poin-poin penting. Jadi kalau perlu Anda catat. Jadi Anda bawa, saya dulu suka bawa nota kecil atau apa lah ya, kertas atau apa.
Lebih baik kalau ada bawa catatan gitu, jangan di handphone. Kalau di handphone orang mikirnya, Bapak ini sedang saya ngomong kok malah jawab WA gitu ya. Nah ini kelemahannya kalau kita pakai WA seperti itu, walaupun kita tahu ya handphone itu bagus untuk menyimpan memori gitu. Tapi tolong dicatat. Jadi tunjukkan bahwa Anda memperhatikan apa yang dia katakan. Jangan pernah interupsi, jadi selama dia ngomong, diam aja. Kemudian pada saat nggak jelas, tanya. Bukan mempertanyakan. Ya, ini beda banget. Tanya dengan mempertanyakan sangat beda. Mempertanyakan itu men-challenge dia punya reasoning. Jangan. Justru di sini tabu. Kita tujuannya kita harus regulate ya hati kita, bahwa kita ingin mendengarkan apa sebenarnya yang ada di dia. Karena sebetulnya mendengarkan ini tidak hanya kepada apa yang dikatakan, tapi yang tidak dikatakan pun kita harus bisa menakar gitu. Oh, cara ngomongnya seperti ini gitu ya. Jadi berarti memang dia maksudnya seperti ini nih gitu loh. Nah, kalau Anda belum jelas tanyakan. Nah, setelah selesai semuanya, jangan langsung memberi jawaban, oh kamu salah, ininya harusnya begini. Karena kita tidak mencari salah atau benar. Ya, jadi tujuan kita perspektif taking atau perspektif seeking itu bukan mencari mana yang salah, mana yang benar. No, ya kita akan lagi mencari perspektif dulu. Nah, sampaikan ringkasan dan next step-nya. Wah, begitu Anda membuat ringkasan, mengulang kata-katanya dia beberapa saja, wah dia termehek-mehek. Benar, dia senang banget. Ya, jadi begitu Anda mengatakan, oh tadi kamu Budi, gitu. Ini maaf kalau ada yang namanya Budi. Jadi yang kamu risaukan selama ini adalah ini ya, oke. Saya bisa mengerti. Nah, ada 3 poin yang saya catat di sini mengenai ini. Nah, next step-nya, saya akan coba gabungkan juga bagaimana pandangan teman-teman dan nanti kita akan komunikasikan kembali. Jadi kita sudah memberikan bayangan kepada Budi tadi bahwa next step-nya akan ada, tidak hanya sekedar dia didengar saja gitu. Nah, kemudian jangan terburu-buru membuat kesepakatan. Ya, apalagi ini bahayanya gini nih. Kadang-kadang karena perspektifnya saya sama, terus kita semangat, wah keren. Saya juga mikir gitu nih, wah kalau kita gitu, kita bikin ini aja. Jadi bias nanti, dia jadi mikirnya, oh saya didukung nih sama Pak Gatot, saya didukung sama Pak Niko nih, gitu ya. Wah, nih. Jadi dia semakin tersemangati. Padahal tujuan kita mengambil apa adanya dulu. Pun demikian, kalau perspektifnya jauh berbeda dengan kita, jangan buru-buru meremehkan, ya. Jangan buru-buru mematahkan. Ya, baik, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Nanti saya akan kembali pada saat kita sudah membuat keputusan. Mungkin kembalinya nggak one on one lagi, mungkin ya. Tapi kalau bisa one on one juga bagus. Nah, yang ketiga, jadi saya ulang ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa melakukan perspektif taking, perspektif seeking maupun perspektif coordinating. Yang pertama adalah open mind. Yang kedua adalah listening, dan yang ketiga empati. Ya, empati ini adalah bagaimana kita merasakan apa yang dia rasakan. Ya, jadi kita ikut seolah-olah posisi kita sama dengan dia, dan tunjukkan bahwa Anda memahami sikapnya. Jangan belum apa-apa udah, apalagi gini ya, sedakep gini, kayak ngeremehin banget gitu. Padahal orang udah tahu bahwa Anda pimpinannya dia gitu ya. Jadi seperti ini sebaiknya jangan dilakukan. Ini contohnya misalkan Anda bisa mengatakan gini, dalam situasi seperti yang saudara alami atau yang Budi alami, tentu saya juga merasakan hal yang sama. Ya, jadi Anda mengseolah-olahkan bahwa Anda menjadi dia. If I were you, gitu ya. Dalam situasi seperti yang kamu alami ini, Budi, tentu saya juga merasakan hal yang sama yang kamu katakan ke saya tadi, gitu ya. Jadi membuat dia merasa di-appreciate, karena intinya empati itu appreciated, gitu loh. Jadi being appreciated. Jadi kalau
lawan bicara kita nggak merasa terapresiasi, berarti kita nggak melakukan empati. Ya, ini beda sama simpati. Simpati kan cuma, oh saya ikut berduka tuh sama ini gitu, tapi nggak ada tindakannya. Kalau empati itu ada tindakannya. Ya tindakannya apa? Benar-benar kita talk heart to heart dengan dia gitu ya. Dalam hal keputusan tak sejalan dengan perspektifnya, sampaikan alasan kuat tanpa meremehkan pendapatnya, ya. Dan juga tidak perlu Anda langsung sampaikan saat itu juga, ya. Nanti juga akhirnya dia akan tahu perspektif Anda. Kemudian yang terakhir dari empati ini adalah dorong dia untuk selalu bersikap kritis. Jadi jangan cuma berhenti di situ saja, tapi Anda harus bersikap kritis gitu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan dalam pengertian bagaimana kita bisa mengelola perspektif sebagai seorang leader. Ya, jadi di sini leader tidak berarti harus atasan, harus manajer, enggak. Karena everyone is a leader. Sekurangnya, you are a leader of yourself gitu. Jadi ini penting sekali yang kita bisa sampaikan. Dan selanjutnya mungkin kita bisa bisa kita lakukan diskusi, karena saya sudah ngomong 18 menit ya, 19 menit bahkan. Jadi udah cukup banyak. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan saya yang mau dikoreksi oleh Bu Ica atau Pak Niko, mungkin ya namanya slip of the tongue ya, bisa aja gitu. Atau mungkin membuat pengertian yang mengacaukan gitu. Ya enggak lah, Pak Gatot. Mungkin saya sedikit aja mau begini, sedikit rangkum, karena saya lihat yang salahnya bukan salahnya yang mengenai topiknya, yang salahnya Mas Gatot bilang ngomongnya 18 menit, nggak sadar karena panjang lebih dari 18 menit dong. Lihat mulainya udah salah nih kebetulan. Biasanya dari kita bertiga nih teman-teman semuanya ya, Pak Gatot ini yang paling structured dan yang paling tepat waktu. Yang paling kacau tuh saya, yang paling rusak, yang kedua rusak adalah Ica. Selalu kita diingatkan sama Mas Gatot, sekarang saya hanya mengkoreksi bahwa waktunya udah lebih dari 18 menit. Tapi what is the important thing is that buat kita supaya kita juga paham apa yang Pak Gatot coba memberikan kepada kita itu key takeaways-nya ya, supaya kita bisa nanti fokus ke dalam pertanyaan. Karena we still have actually more than half an hour untuk question and answer, which is good ya. Tapi yang penting adalah pertama Pak Gatot itu memaparkan kepada kita, memberikan kepada kita satu pengetahuan tentang perspektif itu. Ada beberapa macam perspektif. Jadi ada, dan itu penting sekali buat kita miliki, whether we are a leader or we are a human being, it is very important because bias happen everywhere and every day in our life. Jadi tadi dikatakan ada 3 macam perspektif yang kita harus manage. Satu adalah perspektif taking, yang kedua perspektif seeking, yang ketiga adalah perspektif coordinating, which is ketiga-tiganya itu bisa kejadian tergantung di situations yang seperti apa yang kita hadapi. Jadi itu yang Pak Gatot sampaikan, tapi yang dia kemudian ulas lebih panjang atau lebih dalam lagi adalah bagaimana kita sebenarnya di dalam menghadapi perspektif itu, apa sih kunci suksesnya? Karena it is actually something that is important. Seperti saya sampaikan tadi, whether we are a leader, we are human being. Jadi itu penting bagaimana kita untuk bisa sukses di dalam menghadapi bias dan menghadapi different perspective in our day-to-day life. Tadi dikatakan 3 kunci yang penting. Satu adalah open-minded, to become open-minded. Kedua, dia sampaikan kita juga mesti punya empathy, listening. Itu listening is very important. Dan ketiga adalah mengenai empathy. Tadi di cover juga empathy-nya, Pak Gatot bahkan mengelaborate sesi, karena nggak semua teman-teman kan dapat kesempatan hadir di dalam sesi sebelumnya yang kita bahas cukup panjang lebar tentang what is EQ itu yang sekarang jadi trends banget. Karena EQ itu dianggap suatu kunci daripada suksesnya seorang leader. Tapi di situ Pak Gatot sudah sampaikan. Jadi being open-minded is important. Bahkan dia emphasize tentang kalau dia bisa bikin sekolah, he will create a sekolah with 4 semesters. Basically talking about strategic listening 1, 2, 3, 4, which is actually a key. Dan buku apa aja yang ditulis, a success of a leader, actually based on becoming a great listener. Nah,
Jadi ada 3, tambah lagi dengan empathy is trying to understand yourself, choosing apa yang emosi yang kita akan pakai, sehingga di dalam berkomunikasi, menyampaikan concern, itu akan menjadi efektif dan menjadi orang bisa merasakan bahwa kita di-appreciate. That's what it actually yang the kunci dan takeaways yang disampaikan oleh Mas Gatot. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan ini juga supaya membuka now for the floor untuk tanya jawab. Jadi ini yang lebih penting karena disinilah kita belajar, bukan hanya teman-teman belajar dari kita, tapi kita juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita juga tidak bisa jawab sendiri, tapi bisa kita sharing. With that, I'm going to give it to the floor. We have 30 minutes, more than 30 minutes, 33 minutes to be precise. Sekarang silahkan. Jadi ingat ya, nggak ada yang benar. Tadi Mas Gatot mengingatkan kita tidak ada yang benar. Any statement that we had is just as a knowledge and as a reference. Things are going to be different when we face with day-to-day complexities and difficulties. Okay? Jadi tolong partisipasi dari teman-teman. Saya sangat harapkan karena kita juga mau belajar dari teman-teman. Terima kasih. Now I give the floor to all of you. Silakan bertanya. Silakan, nggak usah malu-malu. Bagus juga kalau videonya di-on-kan biar kita saling kenal juga ya. Setuju, setuju. Kalau enggak, saya nanti kenalan sama Frank Zappa ini. Ayo dong, biasanya perlu pemanasan nih, orang Indonesia kayak gini nih, selalu perlu pemanasan. Nggak usah malu-malu. Pak Gatot, boleh tanya, Pak? Silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas sesinya. Saya Daniel, Pak. Selamat siang, Pak Niko, Bu Ice. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas. Thank you. Oke. Pak, ini menarik gitu ya sesinya terkait perspektif. Saya mungkin nanyanya berdasarkan perspektif saya, pemahaman saya gitu ya. Kita sering dalam situasi itu bingung untuk mengambil keputusan karena dalam situasi nyata seringkali setiap masalah itu semua orang pasti punya kepentingan gitu kan. Dan kepentingan si A berbeda dengan kepentingan si B gitu ya. Dalam kasus ini bos saya nyuruh ke kiri, bos B saya nyuruh ke kanan, bos C nyuruh ke depan, yang satu lagi ke belakang. Nah, kita agak bingung tuh di tengah. Jadi kalau mau ngambil perspektif taking, semuanya punya jalannya sendiri-sendiri karena kita tahu sih ini arahnya mau ke kanan ke kiri tapi bertentangan semua nih. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa jauh dan seberapa lama gitu ya kita harus meluangkan waktu untuk perspektif taking itu, Pak. Artinya karena itu akan berdampak pada keputusan kita jadi lambat gitu ya. Itu yang pertama. Lalu dalam situasi seperti ini gitu ya, di mana seringkali kita nggak tahu gitu ya informasi lengkapnya seperti apa gitu. Cuman taunya yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, ini kita harus gimana nih, Pak? Itu mungkin pertanyaan saya, Pak Gatot. Oke, terima kasih. Ada yang Bu Nika, Bu Ica atau Pak Niko mau menjawab? Oke, terima kasih nih ya. Jadi kita jawab mungkin satu-satu ya, biar kita bisa handle ini dengan baik ya. Mohon izin, ini Mas Gatot pernah ngasih kita dulu yang jawab ya. Nggak apa-apa ya, saya mungkin karena pertanyaannya Pak Daniel itu is actually something that happens in our life gitu. Jadi nggak semua orang akan memiliki perspektif yang sama. Jadi your question tentang bagaimana nih kalau kita lagi mau menjalankan the perspective taking ini, tiba-tiba yang A lari ke kiri, yang B lari ke kanan, yang C mau ke depan, and then they are actually stuck. Nah, inilah yang kita sebut the beauty of listening. Kenapa saya bilang the beauty of listening ini? Karena gini, kita mesti bisa menggali. Tadi sebenarnya pertanyaan pertama pas Pak Daniel ini sebenarnya sangat related dengan your second question tentang bagaimana kita nih kan takut kita lama, tapi bagaimana kalau kita mencoba untuk memahami. Jadi justru waktu kita lagi mau menggali jadi perspektif taking ini itu dikombin dengan perspektif seeking. Kenapa seeking gitu kita? Karena kita mau mendengar karena rasionalnya atau reasoningnya kenapa dia mau ke kiri atau dia mau ke kanan. Biasanya akan ada satu pola pikir atau ada suatu alasan kenapa dia sampai berpikir demikian. Nah,
dari informasi yang Anda gali itu dari masing-masing, kita mesti tanya. Karena kita jangan gini, jangan kita batasi waktu. Karena kalau kita mau mengambil satu keputusan yang baik, yang komprehensif, the best decision that make is when we listen to the rationale of each person, and then we can take some of the rasional dari masing-masing orang itu untuk kita jadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kenapa saya katakan lebih baik? Setelah kita dengarkan rasional dari masing-masing orang, kita bisa acknowledge that. Jadi di dalam keputusan itu kita bisa ambil masing-masing, mungkin porsinya akan berbeda. Tapi dari sisi ini ada bagian yang kita bisa ambil untuk come up to the decision making process. Kalau kita bisa lakukan itu, baik bos A, bos B, bos C, kan masing-masing pasti akan ada rasionalnya. Dan biasanya kan logical thinking mereka itu pasti akan bisa kita rasionalkan atau kita pakai sebagai salah satu pertimbangan untuk kita arrive to the decision. Nah, ini akan membuat orang-orang bos, baik itu bos maupun kita punya peers, dia tuh akan merasakan bahwa dia menjadi bagian daripada keputusan ini. Karena rasional yang dia pakai itu, setelah kita dengarkan dengan seksama, we actually use it for our decision making. Tapi bukan berarti decision-nya itu akan sama, kan kiri kanan. Nah, kita ada yang konsep di dalam perspektif itu kita convergent dan divergent. Jadi dia menyatu. Kita coba mengambil piece by piece yang ada di setiap keputusan, sehingga masing-masing orang itu akan merasakan bahwa the decision that we take itu has already taken into account one of my reasoning and my rational. Makanya tadi kan dikatakan, kenapa itu perspektif konsep differing perspektif ini menjadi penting sekali buat leader di dalam decision making menjadi better. Karena waktu kita mulai menanya dan kita mulai mendengar dengan baik, we actually involve them to create the decisions. Tidak semua yang akan dipakai, tapi masing-masing kita akan pakai sehingga mereka akan lihat, decision itu telah kita buat, karena apa? It has taken into account masing-masing konsep yang memang sudah disampaikan. Jadi akhirnya dia akan lebih merasakan, I understand the decision, dan buying in prosesnya biasanya akan lebih baik, Pak Daniel. Itulah pertanyaan. Jadi jangan kita batasi, bisa lama, tapi juga kita kan tergantung daripada the degree of importance and the degree of crisis. Kalau keputusan itu membutuhkan suatu yang cepat dan penting, kita tetap tidak boleh kita just bypassing the process of perspective taking. Tapi dilakukan dengan lebih terbuka. Jadi when you ask the questions, listen to the questions, tanyakan lagi. Jadi memang banyak akan dipakai the skills of asking the right questions supaya orang itu berani dan bisa menyampaikan pendapat atau rasional yang dia miliki. Itu. Pertanyaan yang kedua tadi Mas Gatot itu kan berkaitan dengan bisa diulang nggak sih pertanyaan keduanya? Minta maaf ya Pak Daniel. Tadi saya tahu bahwa itu sangat erat hubungannya dengan yang pertama. What is your question? Second question again? Yang kedua itu sih sudah dijawab sih Pak. Tadi kan ya, makanya berapa lama kita harus perspektif seeking? Gitu. Iya. Jadi perspektif seeking itu pertama adalah kita mesti dengarkan dengan baik. Jadi jangan kita rush. Tadi kan Mas Gatot udah bilang, kenapa diperlukan listening skills? Kalau kita mau listen dengan empathy, apalagi dengan empathy, you have to provide the time. Bukan kita berlama-lama, tapi artinya kita probing terus sampai kita paham apa yang menjadi rasional atau yang menjadi reasoning daripada orang itu untuk come up dengan dia punya ide-ide. Supaya dia nggak di-kill idenya. Itu aja. Terima kasih Pak Niko. Oke, makasih juga Pak Daniel, mudah-mudahan menjawab, dan saya cuma menambahkan aja, karena kan ini minta ada 3 bos tadi, dicari aja commonalities-nya intersection-nya Pak, di antara ketiga itu mana yang ada intersection. Nah, we work on that commonalities gitu, supaya benar-benar 3 orang bos ini bisa memahami apa yang kita lakukan gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Silakan dari yang lain, tadi saya lihat Mas Krisna mau bertanya kalau saya lihat analisis dari muka ya, atau saya lihat antara Mas Krisna sama Mbak Rika, nggak tahu siapa nih yang duluan. Silakan kalau mau. Atau siapa yang ingin
berdiskusi? Ibu Intan atau Pak Dedi? Ya Pak, saya aja Pak. Oke, silakan Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot, Pak Niko, dan Bu Ice atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum tidak gabung pada yang session 1 dan 2, ikut pada saat yang ketiga. Kembali ke istilahnya apa yang harus dimiliki oleh seorang leader. Itu yang Bapak bilang tadi, ruler gitu Pak ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai bawahan nih Pak, yang juga nantinya mungkin jadi seorang leader gitu, atau leader kecil, itu kadang-kadang kita bingung gitu dengan seorang leader yang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi sebuah pimpinan di perusahaan. Itu kadang-kadang apa yang dia tampilkan seperti ada sesuatu yang harus kita benarkan gitu Pak. Tapi kita ada rasa takut gitu untuk memberikan ke beliau saran atau masukan agar seperti apa yang harus beliau ambil gitu langkahnya. Karena mungkin di satu sisi ya akan memperburuk kondisi kita di mata dia, atau di satu sisi ada ego dari pimpinan yang merasa terlangkahi dengan itu Pak gitu. Jadi mungkin ada saran dari Pak Gatot atau Pak Niko yang sangat berpengalaman untuk mengatasi hal-hal seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kasih kesempatan ke Ibu Ica kalau masih monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya coba ya Pak, berdasarkan pengalaman aja, bahwa kalau menurut saya rasa takut atau fear itu adalah musuh yang paling besar. Karena dengan adanya rasa takut itu kita tidak bisa memberikan yang sebenarnya, tidak bisa menceritakan yang the truth-nya karena takut dia tersinggung, whatever. Tapi kalau untuk mengatasi itu, kita harus yakin bahwa yang akan kita katakan itu adalah yang paling baik. Yang kedua adalah kita harus menyampaikannya dengan rasa hormat dan juga dengan rasa tendensi untuk menjelekkan dia atau mengkecilkan dia tidak ada. Itu yang kita sampaikan adalah it is very important for the whole organisasi lah begitu. Jadi memang saya merasa bahwa rasa takut atau fear itu merupakan musuh yang paling besar. Karena dengan fear itu, biasanya fear itu kan takut kita dicopot, takut kita dibilang bahwa kita nggak capable, segala macam takut. Dan itu menyebabkan kita nggak bisa berbicara secara terus terang. Kalau yang kita bicarakan itu dengan genuine, dengan dengan tulus, dengan tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi, saya rasa itu bisa dilakukan, Pak. Sayang kalau perspektif kita, pemikiran kita yang baik itu kita tidak bisa sampaikan, cuman karena kita ada rasa fear itu. Gitu kali. Makasih Pak Gatot, makasih Pak. Ya, makasih Bu Ica. Ini bukan memperlama jawaban, tapi saya jadi ingat gini Pak, kalau sifatnya itu tadi yang saya tangkap dari Pak Dedi adalah bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Saya yakin yang dimaksud tidak beres ini mestinya something to do dengan integrity, gitu ya. Jadi kalau cuma masalah penampilan, masalah ini masih oke kita biasanya. Tapi kalau udah masalah integrity, nggak ada harga mati kan. Jadi menurut saya prinsip utama adalah membiasakan yang benar, ya, bukan membenarkan yang biasa. Maksud saya begini Pak, kalau sudah katakanlah ini yang gampang aja, menipu, berbohong, ya. Nanti kalau ada telepon bilang ya saya lagi rapat, kayaknya hal kecil kan, gitu ya. Tapi kalau itu menurut Anda ini masalah integrity ini, masa cuman masalah itu kita masih berbohong sih, gitu ya. Jadi kalau memang nggak mau menerima telepon ya katakan dengan cara yang lain, tapi jangan dengan cara berbohong, misalnya seperti itu.
Nah, menurut saya tetap Anda meminjam istilahnya Bu Ica tadi, fear. Saya jadi ingat fear itu ada singkatannya, Pak. Singkatannya itu justru ternyata memberikan obat kepada Pak Dedi. Pertama, fokus. Anda ada fokus. Apa yang sebetulnya ingin Anda sampaikan ke beliau, ya. Jadi jangan sampai ke yang lain-lain, Pak. Kalau memang masalahnya cuma berbohong menerima telepon, misalnya nih dikejar-kejar pembayaran vendor misalnya ya. Ini jujur aja, nih saya sering jumpai gitu. Nanti kalau si ini telepon bilang aja ya saya lagi rapat, gitu. Ya misalnya ya. Nah kemudian E-nya Pak, engage. Jadi Anda tuh harus engage. Anda harus merasa terlibat bahwa seolah-olah memang Anda ini menjadi beliau, bukan sekedar Anda sebagai anak buah yang menjalankan pekerjaan, tapi Anda bercermin diri bahwa andaikan saya seperti bos saya ini, saya malu dong setiap saat mesti saya mengatakan ke anak buah saya bahwa nggak mau menerima telepon, katakan aja ya, lagi meeting gitu ya. Nah itu engage, Anda harus melibatkan diri. Kemudian A-nya adalah action. Jadi Anda harus action, do something. Karena memang ini kan Anda ingin meruntuhkan ketakutan, meruntuhkan fear, ya kan? Jadi Anda take action, ya. R-nya baru revisi, revise dalam pengertian ya bisa renungkan bahwa Anda yang lakukan tadi udah benar atau belum, gitu ya. Nah untuk kembali lagi ke fear yang siklusnya lagi. Jadi fokus, engage, act, kemudian terakhir revise atau react. Jadi bereaksi terhadap apa yang sudah Anda jalani. Sorry ini sedikit tambahan aja. Oke, silakan. Mudah-mudahan membantu ya Pak Dedi ya. Ya Pak. Ya. Oke, yang lain mungkin silakan. Saya sambil menganalisa face value. Bu Rika mungkin, kayaknya Bu Rika siap bertanya. Atau Pak Pak Tubagus. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot, Bu Ici dan Pak Niko. Nah Pak, saya ini aja menyampaikan. Kadang kalau kita menyampaikan sesuatu ke atasan itu Pak, sering itu merasa ragu-ragu Pak. Karena ya mungkin anggapan kita itu benar, tapi kita sudah berapa kali sampaikan itu menurut beliau itu tidak benar gitu Pak. Sementara kita itu sudah sesuai lah dengan ini kita prosedur kita gitu. Tapi menurut atasan itu tidak benar. Itu gimana caranya Pak? Terima kasih Pak Gatot, Bu Ici dan Pak Niko. Oke, siapa yang mau menjawab? Pak Niko atau Bu Ici atau saya? Pak Niko. Oke, Pak Niko nih. Silakan Pak Niko. Terima kasih Bu Rika ya. Pertanyaannya memang sebenarnya kaitannya ada tetap berkaitan dengan Pak Dedi tadi kan, karena kita tuh selalu pas mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu kita diliputi atau rasa takut. Tadi si Bu Ice sudah bilang ya. Jadi yang kita memang salah satu tantangan yang paling utama buat kita adalah kita tuh harus berani. Jadi kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu menyetop kita untuk menyampaikan dan melakukan yang benar. Itu tadi itu saya tuh dapat dari orang tua saya, selalu I remember that all the time ya, bahwa ayah saya almarhum selalu mengingatkan kita, do not let fear prevent me from doing and from saying the right thing. Artinya nggak boleh rasa takut itu justru menahan saya untuk menyampaikan. Karena apa? Kalau kita tidak sampaikan, malah kita tuh tidak berlaku adil kepada orang itu. Karena mungkin dia tidak tahu. Gitu. Cuman yang menjadi tantangan sekarang, kalau saya boleh memberikan coach kepada leaders, leader itu yang sebenarnya harus membuka diri, dan mereka mesti mempunyai humility atau rasa rendah hati untuk membuka dirinya, sehingga dia menyatakan, saya juga human being, saya juga manusia, and I make mistake. Supaya anak buahnya berani untuk menyampaikan. Tapi kan the reality, kebanyakan, apakah itu di BUMN, atau di perusahaan-perusahaan, even in a multinational, sometimes the leader actually feel that dia mesti tahu semua.
Sehingga orang akan takut untuk menyampaikan. Nah, untuk kembali ke pertanyaan tadi, saya hanya mau tambahkan sedikit aja yang disampaikan Ica. Kita harus bisa menyampaikan dengan tulus. Tadi Pak Gatot mau elaborasi mengenai EQ. EQ itu apa? EQ itu kita mengenal diri kita dulu. Tadi Pak Dedi, jadi sebelum menyampaikan, sampaikan itu dengan tulus is the best thing memang. Tapi kadang-kadang kan udah tulus, tapi kita nggak bisa kontrol emosi kita. Second, kita juga nggak melihat emotional stage daripada atasan yang kita hadapi. Dia lagi stres, dia lagi apa, kita datang, kita kasih. Walaupun kita ada tulus, terimanya bisa kacau. Apalagi kalau kita punya emosi juga nggak stable. Jadi kita tuh harus bisa dalam emosi yang tepat, sehingga waktu kita nyampaikan, kita sampaikan dengan baik. Bisa, aduh Pak, minta maaf banget ya Pak. Saya sebenarnya sangat-sangat concern. Waktu ini diambil, atau waktu Bapak menyampaikan ini. Karena mudah-mudahan ini tidak salah, tapi inilah yang diterima oleh sebagian besar. Jadi membuat mengetahui bahwa posisi dia dan dia punya emosional itu dalam keadaan yang baik. Itu yang paling penting. Jadi kembali juga pertanyaan tadi dari Bu Rika memang sama. Jadi waktu kita mau sampaikan, apalagi kita udah pernah sampaikan Bu ya, kan kayaknya dilihat, kok ini bebel sih nih, Ibu, kan saya udah bilang itu nggak benar. Tapi Ibu kan merasa bahwa, aduh ini kan saya tahu kok, I know this, gitu. Jadi bisa tetap datang, dan sebaiknya datangnya one on one, Bu. Satu-satu, jangan disampaikan lagi dalam meeting dengan orang lain, terus Ibu bilang, Pak, sebenarnya saya udah persampaian loh ini gini nih. Jadi kita harus kembali bertanya dalam diri kita. Waktu kita mau menyampaikan feedback ini untuk kita sampaikan agar supaya dia menjadi leader yang lebih baik dan dia tahu informasi yang dia mungkin belum paham. Jadi Pak, saya sekali lagi datang, saya ingin mohon maaf benar-benar Pak ya, bukan saya itu tidak ini, tapi setelah saya telusuri dan saya observasi dan saya evaluasi kembali, saya masih merasakan Pak ya, yang pernah saya sampaikan ini sebenarnya itu tuh lebih Bapak perlu memikirkan bahwa ini aspek ini sudah diperhitungkan oleh Bapak. Jadi cara penyampaiannya itu juga harus dengan baik sehingga si atasan itu nggak merasa bahwa ini you kepala batu. Saya udah bilang ini salah, tapi kok masih tetap aja maju lagi gitu. Jadi bilang aja, saya tuh struggling, saya sampai nggak bisa tidur, saya minta maaf lagi Pak ya, bukan saya tuh mau menggurui atau saya tiba-tiba tidak mau mendengarkan. Jadi you bring yourself in a very humble way supaya si Bapak itu merasa bahwa ini Ibu ini juga Bu Rika ini dengan sangat genuine yang tadi Ica bilang, udah tulus banget nih. Dia juga lagi kebingungan waktu mendengar, oh, saya masih ngeliat gini. Nah, biasanya seorang leader itu akan lebih mau membuka diri kalau kita sampaikan gitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Niko. Semoga memberi jawaban yang melegakan ya Bu Rika. Baik, sebelum dilanjut ke pertanyaan, saya membacakan dulu ya dari chat tadi, jadi dari gambar A dan gambar B. Ini beberapa komentar terkait gambar A dulu ya, ini ada yang menulis kucing menatap bebek. Kemudian ada yang menulis 5 kucing lihat bebek. Kemudian ada lagi yang mengatakan kucing berada di dalam rumah dan bebek di luar rumah. Kemudian, oh itu yang A. Kemudian yang B, kucing dan anjing kompak. Kemudian ada lagi kebersamaan antara kucing dan anjing. Kemudian 3 anjing dan 1 kucing. Ya, nah ini sedikit aja dari saya. Jadi memang gambar itu kan ada istilah ya, picture says 1,000 words gitu ya. Itu kita bisa menafsirkan beda-beda, tergantung background kita apa. Kalau saya gardener, saya seorang ahli taman, saya akan melihat tadi yang gambar A, kok taman kayak gitu sih, nggak terurus banget sih gitu ya. Ada kursi, tapi kursinya udah kusem gitu ya. Jadi kalau Anda ingat tadi gambar yang tadi, kursinya udah kusem, tanamannya nggak tertata gitu. Terus orang yang ahli electrician atau orang safety melihat, wah itu kabelnya kok mencalat ke bawah, jangan-jangan nanti nyandung kucingnya gitu ya. Jadi fokusnya bisa macam-macam gitu. Jadi setiap orang bisa melihat dari itu, walaupun tentu apapun background kita, kalau misalnya kita sebagai ahli listrik pun pasti lihat dulu, wah lucu juga ya ada kucing, ya lihat keluar. Nah ternyata kalau kita lihat di pembuat foto itu, dia berkomentarnya begini, 5 kucing sedang melihat
santapan makan malam dia berjalan-jalan gitu. Jadi melihat bebek itu sebagai santapan malamnya dia gitu, berjalan-jalan gitu. Jadi orang-orang bisa berbeda-beda menanggapi itu. Kemudian yang B, ini kucing dan anjing kompak, saya setuju, saya juga melihatnya begitu. Tapi juga ada yang melihat mungkin dari segi dari segi angka. Jadi 3 anjing dan 1 kucing. Karena memang dia background-nya dididik dengan melihat sesuatu itu dengan menghitung, gitu, tidak sekedar kucing dan anjing, tapi ada 3 kucing, ada 3 anjing, 1 kucing, ya, jadi spesifik gitu. Nah, ini suatu hal yang sebetulnya sekedar untuk intermezzo aja, bahwa dengan melihat gambar kita bisa memiliki perspektif yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman kita, asumsi kita, dan kondisi kita. Mungkin juga kita lagi nggak senang melihat gambar, bisa aja. Atau alergi terhadap kucing. Ya, kan ada orang yang lihat kucing malah semaput gitu, karena dia takut sama kucing. Bahkan anjing gitu ya, anjing juga banyak yang takut gitu. Oke, ini sekedar untuk intermezzo aja dari gambar. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin Mas Krisna atau Pak Tubagus, siapa yang silakan, kita gunakan, masih ada waktu lumayan ya, 10 menitan ya. Ada lagi? Atau udah cukup? Atau malu bertanya? Kalau malu bertanya, tulis di chat juga nggak apa-apa. Sudah terwakili, Pak. Oh, sudah terwakili. Ibu Intan mau bertanya? Cukup? Ya udah, Mas Gatot, saya bertanya deh. Oh, oke, silakan Pak. Pertanyaan lugu nih Mas Gatot soal perspektif itu ya. Bahasa saya selalu gitu. Gimana? Biar excuse kalau nanti agak-agak ngawur pertanyaannya. Terkait perspektif itu ya. Ini ada hubungannya nggak ya seperti gini? Kalau zaman kita SD itu kan kita di pelajaran bahasa Indonesia itu kan pernah berhadapan sama membaca satu literatur gitu ya. Terus kita di situ nanti setelah membaca ada pertanyaan susulan misalnya kesimpulan cerita ini apa? Atau misalnya di sini pelakunya siapa misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berjebak gitu kan. Yang setelah saya jadi orang tua, ternyata saya juga dapat pelajaran penting gitu ya, begitu saya ngajarin anak-anak saya, pada satu sama ulangan, saya kan baca lagi gitu, wah ternyata bahasa Indonesia ini memang ternyata nggak main-main ya, artinya semudah dulu kita menganggap bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia, mestinya kita udah nggak ada masalah, ternyata nggak, di dalam bahasa Indonesia itu kita belajar banyak kan, salah satunya itu kan membaca, dalam hal ini tulisan gitu ya. Artinya mohon maaf kalau misalnya dalam gambar itu kan kadang-kadang nilai beritanya tuh udah ada ya. Misalnya kayak tadi ada kalau misalnya saya jawab yang gambar pertama kan ada 5 ekor kucing menatap satu objek yang jelas pasti di situ adalah bebek gitu. Jawabannya itu, cuman itu. Jadi kalau ada perspektif lain saya nggak ngerti jalan pikirannya gimana ya gitu orang gitu. Yang kedua, gambar kedua biasanya tadi di situ ada foto 5 ekor hewan berpose ya, salah satu diantaranya kucing gitu. Misalnya ininya jelasnya seperti itu. Jadi kalau ada perspektif orang lain, mungkin orang itu lagi apa atau misalnya kayak baca literatur tulisan misalnya. Bisa itu disitu jelas ceritanya tentang ini bulat ada 4 alinea misalnya, tapi sebenarnya ceritanya ada tentang seorang ibu menyelamatkan anaknya gitu misalnya. Kayak gitu Mas Gatot. Ya. Ini bagus sekali loh pertanyaannya, karena memang dalam hal ini jujur aja nih, saya kalau melihat gambar-gambar seperti itu memang satu hal yang menjadi fokus biasanya sama, bahwa itu gambar kucing, bahwa itu ada anjing gitu ya. Begitu kita udah levelnya ke bawah lagi, maksudnya lebih detail, nah itu yang membedakan kita. Maksudnya gini, jujur aja yang gambar kucing yang pertama tadi, yang
pertama saya lihat memang kucingnya, saya nggak lihat bebeknya. Begitu saya melihat di bawah ada komentar bahwa ini Five Cats sedang menatap dinner dia nanti apa. Baru saya lihat, oh ada bebek ya, atau mentok gitu, kalau orang Jawa bilang mentok gitu ya. Oh ada bebek ya, gitu ya. Jadi fokus saya di kucingnya. Kenapa? Karena di rumah saya ada 10 kucing juga, gitu. Istri saya suka kucing ya. Jadi saya lebih lihat kucingnya tadi. Nah, yang kedua, yang saya lihat, mungkin Mas Krisna bisa relate sama saya, karena kita sama-sama dulu pernah suka musik ya. Saya lihat di sebelah kanan itu ada semacam barang yang sebetulnya bukan radio, tapi pikiran saya radio. Jadi saya ingat waktu saya masih di SD dulu, saya senang sekali mendengarkan radio Australia, ya, mendengarkan apa Toto, Hold the Line gitu, waduh, seneng banget gitu. Dan SW Mas ya, SW. SW, Iya. suaranya apa? Suaranya Naik turun ya. Jadi nuansa itu, aduh saya kangen banget. Sekarang apa masih ada ya SW itu? Dan radio Australia itu ada apa enggak? Jadi nuansa yang deep down after the focus itu yang pasti berbeda-beda, ya. Termasuk tadi saya memberi komentar mengenai receptacle apa colokan listrik, karena kabelnya agak gini. Jadi kalau orang safety itu udah pasti, wah ini bahaya nih, kabel nggak boleh kayak gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Yang kedua yang saya mau komentarin, Mas Krisna mengatakan tadi 5 ekor, padahal sebetulnya 4 ekor kan? Ya, maksudnya gini. Jadi attention to detail orang itu beda-beda gitu. Jadi Anda bisa dijebak nanti. Oh, Pak Krisna, Anda salah. Itu tadi 4 ekor, bukan 5 ekor. Misalnya seperti itu. Ya, jadi inilah makanya yang namanya multi perspektif itu jadi penting menurut saya. Jadi ini karena juga kaitannya, contohnya Mas Krisna tadi adalah guru atau anak yang sedang sekolah, mungkin yang lebih cocok berbicara banyak Bu Ica ini, karena Bu Ica mengelola banyak guru ini. Bu Ica punya sekolahan dan punya universitas soalnya. Silakan kalau mau ditambahin Bu Ica. Wah, keterangannya Mas Gata tadi menurut saya udah cukup menerangkan ya. Memang kalau kita menghadapi suatu perspektif yang berbeda dengan diri kita hanya perlu aware. Kenapa saya mempunyai pandangan berbeda dengan dia. Kenapa dia melihat 4, saya melihat 4, Mas melihatnya 5 gitu kan. Jadi itu semuanya memang tergantung kepada experience, kepada identity Anda gitu. Jadi just know that perbedaan perspektif itu ya biasa. Memang berkaitan erat dengan life experience, dengan culture, dengan segala macam yang tadi Mas Gatot terangkan itu. Tapi yang mengenai guru itu tadi saya nggak dengar, Mas, maaf. Apa? Bukan guru, maksudnya itu tadi Mas Krisna memberi contoh, dia memberi pembelajar menemani anaknya yang sedang belajar, terus ada kasus-kasus yang ya seperti kayak jebakan sebetulnya untuk ngecek pemahaman anak gitu, seberapa sebenarnya ini Mas, membandingkan antara bahasa gambar sama bahasa tulisan kan gitu. Jadi kan kalau ada tulisan literatur gitu kan dulu di kalangan pelajaran Indonesia kan yang SD itu kan ada satu kisah, nanti ada pertanyaan nanti kan, yang memang untuk melihat pemahaman anak tentang satu tulisan gitu kan. Ya dilalah kita pas udah besar seperti ini kan banyak tetap kekeliruan begitu kan. Entah itu literal itu sesuatu yang disampaikan, terus orang jadi perspektifnya beda gitu kan. Iya. Kan, atau memang membaca kan sama membaca gitu, terus menurut kamu gimana? Menurut saya gini-gini loh, ini sebenarnya ternyata tentang ini loh. Gitu. Iya. Iya, biasanya orang-orang yang punya imajinasi yang tinggi berbeda sekali dengan orang yang umpamanya dia engineer ya, yang melihat fakta gitu. Orang yang berimajinasi tinggi kadang-kadang kan melihat tadi bebek itu seperti apa katanya, my dinner is passing by gitu ya, Mas. Iya, itu kan. Jadi daya imajinasinya begitu tinggi. Jadi itu buat anak-anak menurut saya justru nggak apa-apa, dianjurkan aja
untuk lebih berimajinasi. Oke, makasih. Bu Eni, apa menyimak? Biasanya Bu Eni paling banyak bertanya. Atau Yang Bapak. Ya, Pak Sofan, tanya Pak. Pak Gatot, saya Sofan Pak dari SI. Ya, Mohon maaf, ini di jalan sebenarnya topiknya menarik Pak, cuman memang antara tugas dan realita memang beda Pak. Jadi dapat tugas kemana-mana, tapi diminta untuk ikut. Halo Pak, hilang suaranya. Sebentar Pak, saya berhenti dulu Pak. Hati-hati loh Pak. Mohon maaf, ini ada tugas sedikit, jadi harus keluar kantor. Jadi kalau lihat topiknya memang agak bagus ya Pak ya, untuk kalau fokus lebih bagus lagi. Cuman karena ada permintaan di kantor harus keluar untuk ketemu klien ya terpaksa harus jalanin gitu kan. Ya. Jadi gini Pak, pertanyaan saya itu sebenarnya simpel. Kalau melihat perspektif yang Bapak sampaikan memang kan harus melihat dari segala posisi ya, baik misalnya sebagai seorang pemimpin atau kita ketemu dengan pemimpin kan harus memberikan semua aspek yang ada dari manapun gitu kan. Ya. Tapi kan kadang realitanya beda Pak. Misalnya kita sudah memberikan aspek segala macam, tapi kadang ada beberapa pemimpin yang mungkin saya maunya harus begini gitu. Nah kadang kita menyikapinya agak ya kalau nanti begini larinya begini, resikonya juga ke kita juga gitu kan. Nah bagaimana menyikapinya biar kita juga enggak, apalagi kalau kerjaan resiko tinggi gitu lah Pak, menghindari itu kita sampaikan dengan baik-baik pun juga sudah ya kita coba gitu kan. Tapi kadang kan ada pemimpin yang ya udah saya maunya begini gitu. Nah menyikapinya itu seperti apa Pak? Gitu. Kadang apakah kalau dulu kan terkenal ABS ya, asal Bapak senang ya udah jalanin gitu. Tapi kalau resikonya balik ke kita juga, kan juga berpikir berapa kali lipat gitu loh Pak. Nah itu mohon saran deh Pak, seperti apa nanti gitu. Makasih Pak. Ya, oke Pak, saya akan coba jawab, bukan berarti jawaban saya yang terbaik ya Pak ya. Jadi intinya begini Pak Soban, kalau memang kita dalam posisi mendapatkan tugas dari perusahaan, dari atasan kita, asumsi saya bahwa tugas itu something yang memang sesuai dengan visi perusahaan. Jadi maksudnya memang itu tugas kita, gitu ya. Artinya begini Pak, ini contoh paling gampang aja. Sorry juga kalau contohnya terlalu ekstrim. Misalnya saya disuruh, saya memang misalnya di suatu perusahaan di mana saya pemasaran, saya disuruh membersihkan toilet di rumahnya beliau, gitu ya. Itu kan udah jelas bukan job description saya akan tentu berani, mudah untuk mengatakan tidak. Nah, saya yakin yang Bapak alami bukan seperti itu. Artinya, pekerjaan katakanlah ini saya sebagai pemasar, kemudian ini era COVID, saya disuruh memasarkan, misalnya nih pabrik sepatu tadi, sepatu di pasar, di mana saya tahu bahwa pasar itu tidak protokol ininya COVID-nya tidak bagus, ya. Saatnya saya memberitahu ke atasan saya, karena ini kembali ke penjelasan Bu Ica tadi, kalau kita ada ketakutan, ada fear, ya akhirnya apa? Yang menderita kita Pak. Jadi atasilah fear tadi dengan fokus bahwa kita tidak mau menjadi korban ini, walaupun kita tahu bahwa pemasaran harus jalan, ya, dan kita memang harus memasarkan di pasar tersebut misalnya ya. Nah, kita harus sampaikan ke atasan kita, Pak, yang saya tahu di pasar tersebut protokolnya tidak ini. Kalau perlu ada buktinya, ada fotonya, ada videonya, sampaikan, ini Pak fotonya sekitar 5 menit yang lalu saya ke sana, saya foto dari jarak jauh seperti ini Pak kondisinya. Saran saya,
Fathar itu memang penting, Pak. Lebih baik dilakukannya misalnya dengan cara seperti ini gitu. Jadi jangan biarkan atasan kita melihat kita sebagai pemberontak, Pak. Ya, karena kita atau kita tidak mau menyampaikan pendapat kita. Justru ini pengalaman pribadi, Pak. Dari beberapa bos yang saya pernah bekerja itu, mereka justru senang kalau kita menyampaikan apa yang kita rasakan, loh, Pak. Jadi justru saya akan menyampaikan ke anak saya waktu itu Dian mau baru lulus dari kuliah. Saya bilang waktu dia di interview, saya bilang ketika di interview jadilah orang yang pertama kamu yang bertanya. Nah, jadi artinya apa? Kita harus terbiasa dengan mengekspresikan diri. Maksud saya jangan sampai disimpan, Pak. Kalau disimpan pasti Pak Sofwan nanti merasakan suatu beban, ya. Terus batin, wah ini atasanku ini maunya pekerjaan dilakukan ini nekat banget sih. Tapi Bapak lakukan juga, tapi setengah hati, ya kan? Buat apa, Pak? Mendingan sampaikan, Pak. Jangan pakai kata-kata gini, bukannya saya nggak mau loh, Pak. Nah, orang udah kata-kata bukannya saya nggak mau, itu pasti dia nanti bilang, ini Pak Sofwan ini mau menolak nih pasti gitu ya. Jadi katakan, Pak, fakta yang saya jumpai di pasar itu seperti ini, Pak. Jadi jangan katakan bahwa bukannya saya nggak mau loh, Pak. Enggak. Bahkan kata-kata itu jangan pernah ada keluar dari kita. Ya, kita sebagai anak buah mengatakan bahwa kondisinya di pasar itu seperti ini. Jadi kalau kita mau melakukan itu, kita laporkan dulu, Pak, ke pihak otoritas bahwa pasar tersebut nggak aman untuk bertransaksi bla bla bla, sehingga kondisi membaik baru kita masuk, Pak. Nah, itu yang menurut saya lebih baik dan lebih bijak. Dan jangan Anda melakukan sesuatu karena terpaksa gitu. Jadi wah, karena bos saya sih nggak mau berubah ini. Jadi akhirnya ngedumbel, Pak. Ngedumel. Kalau ngedumel udah nggak sehat gitu. Menurut saya itu. Itu sih mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa membantu Pak Sofwan ya. Oke, silakan. Tapi gini, ada kalanya mungkin ya, ini supaya kita mendamaikan hati aja. Ada kalanya kita mendapat tugas yang kita kurang mengerti untuk apa gitu, tapi kita nggak tahu background-nya dari perintah itu, maka kita harus berpikiran bahwa kalau dia ngotot bahwa kita harus melakukan itu, saya rasa kita harus berpikiran bahwa seorang atasan itu melihatnya dari atas, ya. Kita mungkin melihatnya hanya satu bagian aja. Ya. Kan atasan itu kadang-kadang dia melihat dari berbagai macam sisi. Nah, ini hanya kalau kita mau mendamaikan hati aja, ya mungkin dia lebih tahu kenapa itu harus dilakukan daripada saya. Nah, untuk kelanjutannya ya lebih baik kita bertanya ya nantinya untuk apa ini dan apa kenapa, sehingga kita juga melakukannya tahu tujuannya untuk apa. Itu Mas Gatot. Ya. Makasih Bu Ica tambahnya. Saya mungkin sedikit aja saya tambahkan tadi Pak Sofwan yang agak sedikit membuat saya memberikan komentar ini, ada statement tadi mengenai ABS. Itu harus hati-hati karena ABS itu double, kalau dosanya double tuh. Kalau ABS, kenapa? Bukan hanya kita menyampaikan mengenai concern sebenarnya, yang kita tahu itu nggak benar atau itu tidak baik, tapi kita malah menyenangkan. Wah, betul Pak, yang Bapak bilang itu, karena mau menyenangkan atasan. Itu yang berbahaya. Jadi lebih baik kita sampaikan, tadi kan Ica udah katakan, saya udah katakan, mesti disampaikan dengan tulus, dengan timing, dengan emosional yang tepat. Kemudian kalau beliau tetap tidak mau mendengarkan, buat saya yang paling baik adalah you find somebody else dalam tim si Bapak itu. Jadi misalnya Bapak itu punya ada beberapa direct report, you are one of them. Tapi ada orang yang Anda lihat lebih dekat dan lebih bisa berkomunikasi dengan baik. And then go to that person, sampaikanlah apa yang ini. Karena kan tadi kan saya dengar ada dampak yang sebenarnya cukup concerning gitu dampaknya. Jadi you have to find ways untuk
nggak boleh menyerah. Itu yang paling nggak baik itu adalah kita menyerah, atau yang jadi lebih jelek lagi adalah kalau kita menyenangkan, ABS. Makanya saya nggak mau tuh, jangan sampai deh. Itu ABS itu adalah suatu feodal, konsep feodal yang sebenarnya dosanya tinggi. Yang orang bilang the naked king. Orang raja telanjang, tapi orang, oh bagus ya pakaiannya gitu. You actually embarrassing your king. Kita akan menjatuhkan orangnya kalau kita tidak sampaikan apa yang benar. Itu aja tambahannya. Saya rasa nih waktunya nih, Mas Gatot, saya nggak tahu ya, buat teman-teman ada yang udah, ada lead tadi Pak Raditya udah minta izin akan meninggalkan. Jadi saya rasa kecuali ada burning question, ada lagi nggak mau bertanya? Satu pertanyaan lagi supaya kita bisa mungkin tutup sesi ini. Pak Niko boleh nanya, Pak? Boleh, silakan Daniel. Silakan. Pak mau nanya, seringkali kita yang disampaikan kan sebenarnya kondisinya ideal ya, kita cari perspektif semua orang, kita lalu coordinating kan perspektif itu, tapi ada jalan pintas itu kita cari kubu aja, Pak. Jadi kita punya keyakinan ke A, kita cari kubu yang berlawanan sama kita, katakanlah ya kita patahkan lah argumentasinya. Nah itu kayak gitu gimana tuh Pak? Karena akan lebih cepat juga sebenarnya. Belum tentu salah juga gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bilang kita cari kubu, kita sebenarnya kayak itu it sounds so negative, tapi it actually happens. Jadi cari kubu sebenarnya you are trying to find alliances ya. Jadi mengenai satu konsep yang sudah kita lihat bahwa sudah cukup komprehensif. Kan yang penting kan kita sudah melakukan the perspective taking, the perspective seeking. Nah sekarang waktu lagi mau mengkoordinate this, kita tetap mendapatkan pushback. Jadi ada tetap ide-ide yang masih nggak tidak yang jauh ya, berjalan jauh. Tapi when you want to make that decision becoming something that is being bought in by everyone, kita perlu create strategic ya, memang betul tadi. Jadi kita coba menemukan alliances. Jadi tadi yang Pak Gatot kan udah bilang tuh, kita akan bisa menemukan yang mana yang ada intersections. Tapi kalaupun itu kurang, ya kita memang mesti cari alliances supaya rasional yang memang kita come up with itu akan jadi lebih kuat. Jadi bukan kita patahkan, tapi kita mulai bahas. Jadi kita datengin orang yang memang berpikiran dengan konsep yang berbeda atau dengan pemikiran perspektif yang berbeda. Kemudian kita dengan pertanyaan, kita pelan-pelan kita melemahkan. Jadi rasionalnya dia itu kita tanya, oke, have you seen it from this perspective? Kalau dilihat dari sini, did you see that itu akan menjadi satu yang flaw sedikit? Atau itu akan berdampak. Jadi by asking question. Jadi jangan kita patahkannya dengan cara yang terlalu abrupt, karena kita coba untuk mematahkan. Kalau kita bilang patahkan kan kayaknya orang lihatnya, aduh, berarti dia punya ini kita babat. Ya nggak gitu, tapi kita tanya, tapi pertanyaan itu sebenarnya membuat pemikirannya itu atau rasionalnya itu jadi questionable. Begitu dia bertanya dan dia kelihatan kurang bisa jawab, it already weakens the justification atau yang rasionalnya dia. Jadi itu memang dilakukan memang di dalam suatu keputusan seorang leader memang akan dihadapi dengan timing. Kita juga nggak bisa kan berlama-lama sekali. Tadi kan Mbak Daniel juga bilang kalau udah lama begini tiba-tiba mesti datang kita mesti paparkan kepada kepala SKK gitu, ke Pak Dwi. Kan kita nggak bisa terlalu mengakomodir mau. Jadi kita akan automatically kita akan coba alliance kita dengan beberapa orang yang kita lihat sangat compelling dan we start actually questioning orang-orang yang masih mempunyai divergent atau yang perspektifnya masih menyimpang banget gitu, supaya dia berasa oke. Begitu dia bertanya dalam bentuk pertanyaan, orang akan mempunyai harga dirinya itu tidak ditepis begitu aja oleh kita. Itu mungkin tambahnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Niko ditutup aja. Ya. Sekali lagi ini, Mas Gatot, saya ada pengumuman sedikit. Oke. Ya. Saya ada pengumuman sedikit untuk para peserta ini. Berdasarkan hasil pengamatan saya dari sekian banyak sesi EQ, saya rasa banyak sekali yang masih mau belajar tentang EQ. Saya mengusulkan untuk 2 minggu atau 1 minggu ke depan, kita akan mengadakan bagaimana EQ itu dilakukan secara praktikal, in practice, ya, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai leader terutama. Saya rasa itu aja pengumuman dari saya. Nanti jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan mengadakan
caranya, metodenya mungkin kita akan wawancara, dan saya lihat bahwa, sorry Pak Niko itu orang yang IQ-nya udah top banget. Aduh. Jadi mungkin saya sama Pak Gatot akan mewawancarai Pak Niko dengan berbagai macam pertanyaan, dan hopefully jawabannya akan bisa membantu para leader yang ada di kita di Indonesia. Maksud saya. Terima kasih. Keberatan kan Pak Niko? Enggak dong. Selama bisa berbagi dan saya juga bisa belajar dari pertanyaannya. Biasanya begitu kan, Ica. Terima kasih banyak untuk idenya. Jadi with that mungkin ya, saya sekali lagi on behalf of the 3 coaches, saya nggak usah lagi merangkum. Tadi saya udah coba paparan terakhir dari Pak Gatot. Mudah-mudahan the key takeaways dari Pak Gatot mengenai perspektif itu, differing perspektif yang dimana ada beragam, ada 3 macam, kita bisa petik dari situ, ada 3 macam. Satu adalah perspective taking, ada perspective seeking, dan perspective coordinating, yang semuanya akan depending on the situational yang ada. Dan Pak Gatot juga menyampaikan bahwa kunci kesuksesan daripada differing perspective, karena dalam day-to-day life kita akan berhadapan dengan bias, itu udah pasti ya. Sehingga yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita dalam menghadapi differing perspective itu, kita bisa berbuka diri, being open-minded, kemudian kita juga listening, which is actually sangat-sangat kunci dari seorang, bukan hanya leader, tapi sebagai human being, leader itu penting. Dan ketiga adalah empathy. Jadi itu yang mungkin secara keseluruhan tadi banyak pertanyaan yang mudah-mudahan itu juga bisa menjawab beberapa issues atau things yang kita. With that, I want to thank again to all the participants. Mudah-mudahan, apalagi Pak Daniel ini sampai ikut, it is actually an honor ya. Karena Pak Daniel itu membawahi banyak production sharing contractors di bawah SKK Migas. Jadi Migas. We are always open, and kita tuh senang kalau bisa pada sesi ini. Mudah-mudahan sesi yang Pak Ibu Ica tadi sampaikan kita bisa realisasikan, sehingga ini akan bisa banyak juga memberikan dampak positif buat kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Happy weekend. Ica Magatot bisa stay around for a while, maybe 5 minutes. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.